dilakukan oleh Partai Perindo. Indonesia adalah negara yang sangat besar, kita tahu, dengan penduduknya lebih dari 270 juta jiwa dan pertumbuhannya sangat pesat dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa, dan tentunya kita memiliki generasi muda yang sangat besar. Itulah kenapa kita mengalami bonus demografi dengan pertumbuhan penduduk 3-4 juta tambahannya setiap tahun. Diharapkan tahun 2045 ketika kita mengalami kemerdekaan emas kita, jumlah penduduk mencapai 319 juta. Jadi luar biasa. Kalau kita lihat GDP Indonesia lebih dari 1 triliun US dollar, dan pemerintah sudah mencanangkan di tahun 2045 akan mencapai 9 triliun US dollar. Yang sekarang menempatkan kita di posisi 16 akan meningkat menjadi posisi 4 dengan per kapita income mencapai 28.000 dolar lebih, yang artinya peningkatan lebih dari 8 kali lipat dari hari ini. Namun kalau kita lihat per kapita income hari ini, kita masih secara nominal sekitar 4.000 dolar per orang per tahun. Kalau dilihat dari basis purchasing power parity, itu adalah sekitar 12.000 dolar per orang per tahun, yang mana kita pada urutan ke-99. Presiden yang kita cintai, Bapak Jokowi, telah melakukan banyak hal. Bagaimana masyarakat kita ini bisa tumbuh produktif, termasuk pembangunan infrastruktur yang sangat luar biasa. Bahkan bisa kita katakan dalam periode pemerintahan beliau, infrastruktur terbangun paling besar, paling luar biasa dibandingkan dengan periode sebelumnya, masa-masa ini. Bagaimana mendorong pendidikan dengan kartu pintar dan lain sebagainya. Namun demikian, Pak Presiden dan tentunya Bapak Ibu saudara sekalian yang saya muliakan, dengan per kapita income purchasing power parity 12.000 dolar per orang per tahun, atau nominalnya 4.000 dolar per orang per tahun, ini artinya kita memiliki tugas yang sangat besar. Masih banyak masyarakat kita itu pada golongan ekonomi lemah. Itu artinya. Jadi tugas kita, dan inilah esensi daripada berdirinya Partai Perindo. Partai Perindo berjuang khusus dengan mengkhususkan bagaimana ikut membantu pemerintah dalam memperjuangkan pertumbuhan yang cepat, mempercepat pertumbuhan masyarakat ekonomi lemah untuk mereka menjadi produktif, sehingga mereka menjadi bagian masyarakat kita yang ikut menciptakan lapangan kerja, ikut membayar pajak, sehingga mesin ekonomi kita itu menjadi sangat besar. Dan mudah-mudahan kalau bisa seperti itu, target PDB 9 triliun dolar di tahun 2045 atau per kapita income 28.000 dolar lebih per orang per tahun bisa dilakukan lebih cepat. Atau kata lainnya, ranking Indonesia di perekonomian dunia untuk menjadi nomor 4 juga bisa lebih cepat. Untuk melakukan itu, tentunya harus ada kebijakan-kebijakan yang berpihak dalam rangka kemampuan untuk membuat kebijakan yang berpihak. Itu adalah ranah daripada legislatif dan eksekutif. Itulah kenapa Partai Perindo didirikan. Jadi Partai Perindo berdiri khusus memperjuangkan hal tersebut sebagai pelengkap dengan tentunya teman-teman partai politik yang lain
PDIP, Golkar, Gerindra, dan teman-teman yang lain bersama-sama kita membangun Indonesia, tentunya di bawah pimpinan pemerintah Bapak Joko Widodo, supaya Indonesia NKRI bisa lebih cepat menjadi negara maju. Saya ingin menegaskan pada kesempatan ini kepada kawan-kawan, oleh karenanya positioning Partai Perindo adalah mitra, rekan pemerintah. Karena dengan menjadi mitra daripada pemerintah akan tercipta suatu sinergi. Kalau sinergi tercipta, tentunya hasilnya pasti akan lebih maksimal daripada memposisikan diri sebagai oposisi. Artinya Partai Perindo bersama Pak Jokowi. Jadi di dalam membangun Partai Perindo banyak esensi-esensi yang dalam artinya, bahkan dalam pemilihan nama saja. Perindo itu artinya Persatuan Indonesia. Dan tagline daripada Partai Perindo adalah untuk Indonesia sejahtera. Ini konsisten dengan perjuangan daripada partai. Karena apa? Karena dengan mensejahterakan rakyat terlebih dahulu, di mana ketimpangan sosial itu bisa dipersempit, maka persatuan-persatuan itu pasti akan dapat diciptakan lebih kokoh. Bagi Indonesia, negara yang sangat majemuk, baik dari sisi agama, etnis, status sosial, profesi, dan lain sebagainya, hal itu sangat penting. Jadi, Bapak Presiden, izinkan kami menegaskan ini dan sekaligus juga menyerukan kepada seluruh kader dan pengurus Partai Perindo. Ini adalah esensi daripada berdirinya Partai Perindo. Bukan untuk meramaikan percaturan atau peta politik nasional, tapi untuk memperjuangkan NKRI yang lebih baik lagi, bermitra dengan partai-partai di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dan penerusnya nanti. Pak Jokowi dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, perjalanan daripada Partai Perindo. Partai Perindo didirikan tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2014 secara anggaran dasar akta. Deklarasi dicetuskan tanggal 7 Februari tahun 2015. Karena kami punya tujuan yang betul-betul mulia, yang tulus. Militansi sangat terbangun di dalam partai. Kurang dari 2 tahun, Partai Perindo mampu menyelesaikan kepengurusan di seluruh provinsi, 34 provinsi di seluruh tanah air, 514 kabupaten dan kota, 90% lebih kecamatan di seluruh Indonesia, dan sekitar 60% daripada desa di seluruh Indonesia. Dan mungkin perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, untuk seluruh provinsi, untuk seluruh kabupaten kota, untuk kurang lebih 6.000 kecamatan saya lantik sendiri. Jadi artinya dalam 2 tahun itu mungkin saya dan yang mendampingi saya tentunya 50% dari waktunya tidak di rumah. Untuk anak-anak sudah besar, Pak. Kalau anak-anak masih kecil, pulang rumah dipanggil saya. Namun demikian, ada hal yang mungkin ingat
2017 saya ditersangkakan pernah hanya karena kasus SMS yang SP3-nya itu keluar bulan Agustus tahun 2018. Hanya SMS, Pak. Jadi praktis kegiatan partai terhenti karena saya sebagai pimpinan partai tidak bisa secara efektif untuk mengelola partai pada saat itu. Namun setelah selesainya atau diperolehnya SP3, tentunya perjuangan itu dilanjutkan lagi. Namun waktu sudah terlalu mepet, hanya beberapa bulan, sehingga saya tidak terlibat dalam pemilihan calon legislatif maupun di Bapilu sama sekali. Itulah kenapa penyebabnya ada alasan yang jelas. Waktu pemilu tahun 2019 Partai Perindo gagal, atau mungkin digagalkan. Kemudian setelah itu tentunya pasca pemilu sempat 2 kali ikut kampanye dengan Pak Jokowi. Setelah selesai bulan April tahun 2019, semangat kebangkitan membangun Partai Perindo bangkit lagi. Namun karena ada pandemi terhenti sebentar. Tapi kami tunggu-tunggu pandemi tidak kunjung selesai. Akhirnya dengan tekad bulat, apapun resikonya, karena waktu makin dekat mendekati pemilu tahun 2024, kami canangkan Perindo harus lari. Sehingga pada bulan Agustus tahun 2021, untuk mewarnai semangat baru, untuk mewarnai satu tatanan perjuangan ke depan, logonya diganti. Tadi saya sampaikan kepada Bapak Presiden, logonya berubah. Sekarang kami kalau foto begini, artinya sayapnya partai nih, Pak.